Apakah maksiat bisa jadi lebih berbahaya daripada bid'ah? Dalam video sebelumnya telah kami paparkan bahwa ditinjau dari jenisnya, bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Di antara sebabnya karena fitnah dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bid'ah itu terkait dengan pokok agama. Sedangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh maksiat itu berkaitan dengan syahwat. Akan tetapi, kaidah ini berlaku jika tidak ada indikasi-indikasi lain yang bisa mengubah kondisi suatu maksiat dan bid'ah tersebut. Di antara perkara yang bisa memberatkan dosa maksiat atau bid'ah adalah jika pelakunya melakukannya secara terus-menerus atau bersikap meremehkan atau menganggap boleh perbuatan tersebut atau melakukannya secara terang-terangan atau mengajak orang lain dan mendakwahkannya kepada orang lain. Sehingga dengan faktor-faktor ini, maksiat bisa menjadi lebih berbahaya dan lebih besar dosanya dari bid'ah. Sebaliknya, di antara perkara yang bisa memperingan suatu maksiat atau bid'ah adalah ketika pelakunya mengerjakan perbuatan tersebut secara sembunyi-sembunyi, tidak terus-menerus melakukannya atau menyesal atau kemudian bertaubat darinya. Demikian pula, berat ringannya suatu bid'ah atau maksiat tergantung dari dampak kerusakan yang ditimbulkan. Jika dampak suatu bid'ah itu pada mayoritas atau bahkan keseluruhan aspek agama, maka bid'ah tersebut lebih berat dosanya dibandingkan dengan bid'ah yang dampak kerusakannya tidak meluas seperti itu. Misalnya, ada seseorang yang memiliki keyakinan bahwa semua hadis ahad itu tidak boleh dipakai dalam bab akidah, maka dampak dari bid'ah semacam ini sangatlah besar kerusakannya. Banyak bab dalam agama yang rusak jika akidah yang menyimpang itu diterapkan. Lihat Qawaid Ma'rifatil Bid'ah halaman 31 sampai 32. Karena itu, dalam membandingkan antara bid'ah dan maksiat, kita perlu melihat dan mengkaji kasus per kasus secara lebih dalam, manakah yang lebih fatal dan lebih besar bahayanya. Tidak bisa digeneralisir bahwa semua bid'ah apapun itu lebih berat atau lebih besar dosanya dibandingkan maksiat apapun itu. Sehingga ungkapan bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat adalah ungkapan yang bersifat umum dan tidak bisa diterapkan untuk membandingkan secara langsung satu persatu bid'ah dan maksiat. Contoh, seseorang berbuat zina dengan ibu kandungnya sendiri, kemudian dibandingkan dengan bid'ah melafadzkan niat usolli, manakah yang lebih besar dosanya? Dalam kasus ini, kita tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa bid'ah usolli itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Syekh Dr. Shaleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ditanya, manakah yang lebih besar dosanya, durhaka kepada orang tua ataukah bid'ah? Maka beliau hafizahullah menjawab bahwa durhaka kepada orang tua itu lebih besar dosanya daripada bid'ah. Hal ini karena Allah Ta'ala menyebutkan dosa durhaka kepada orang tua sebagai dosa besar setelah syirik. Juga dalam berbagai hadis disebutkan bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirikan ialah durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu, pernyataan ulama bid'ah lebih disukai iblis daripada maksiat adalah perkataan yang perlu diperinci. Perkataan ini tidak bisa dibawa secara mutlak ke dalam setiap contoh kasus maksiat dan bid'ah. Akan tetapi semua tergantung pada kadar bid'ah atau maksiat tersebut dan juga indikasi keadaan yang menyertainya. Apalagi bid'ah juga memiliki tingkatan-tingkatan. Ada bid'ah yang bisa menyebabkan pelakunya kafir, seperti bid'ah dalam masalah akidah. Namun ada bid'ah yang tidak sampai seperti itu, seperti bid'ah dalam amaliyah tertentu, misalnya membunuh seorang muslim. Apalagi membunuh orang tua sendiri, zina dengan ibu kandung, atau bunuh diri. Perkara ini jelas lebih besar dosanya dibandingkan dengan bid'ah bersalam-salaman selepas sholat berjamaah. Perbuatan bid'ah akan mengantarkan kepada maksiat, termasuk kekafiran dan kemusyrikan. Dari sisi lain, seandainya kita mencermati berbagai jenis bid'ah, kita bisa melihat bahwa bid'ah itu seperti penyakit yang merusak jasad seseorang. Bid'ah bisa merusak agama seseorang, bisa merusak akhlak, merusak harta dan kekayaan, dan juga bisa merusak kedudukan ilmiah dan martabat seseorang. Contoh, salah satu jenis kebid'ahan yang tersebar luas di tengah kaum muslimin adalah upacara peringatan tanggal kematian seorang wali atau orang soleh yang terkenal, yang disebut dengan acara haul. Meskipun wali tersebut sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, sebagian orang masih rutin mengadakan acara haul untuk memperingati tanggal kematiannya. Kita bisa melihat bahwa acara-acara tersebut kemudian terdapat campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dan ini adalah kemaksiatan. Juga bisa mengantarkan kepada maksiat yang lain berupa kemusyrikan yang bertentangan dengan tauhid.
Demikian pula bid'ah berupa perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunan dari agama. Kita bisa melihat dalam bid'ah tersebut kemudian terdapat kemaksiatan berupa musik, joget-jogetan, campur baur antara laki-laki dan perempuan, dan berbagai kemaksiatan yang lainnya. Oleh karena itu, tidaklah heran jika sebagian ulama mengatakan bid'ah itu gerbang atau pagar menuju kekafiran dan kemunafikan. Dalam Al-Majmu' Al-Fatawa, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ringkasnya bid'ah adalah sebab menuju kekafiran, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan perkataan sebagian ulama bahwa sesungguhnya maksiat itu adalah pos menuju kekafiran. Hal ini karena boleh saja sebab kekafiran itu banyak, tidak hanya satu. Kapan suatu maksiat dapat menjadi bid'ah? Suatu maksiat bisa menjadi bid'ah ketika orang yang melakukan maksiat tersebut meyakini bahwa perbuatannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Contoh pertama, ada orang yang memiliki keyakinan bahwa merampok harta kaum muslimin yang lainnya adalah bagian dari jihad fisabilillah, yang dengannya dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ditinjau dari asal perbuatannya, merampok adalah maksiat atau dosa besar, karena dia merampas harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Namun ditinjau dari keyakinan pelakunya bahwa dengan merampok itu lebih dekat kepada Allah Ta'ala, maka ini termasuk perbuatan bid'ah. Contoh kedua, seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mendengarkan atau memainkan alat-alat musik atau menari-nari dan berjoget sambil diiringi oleh alat musik. Contoh ketiga, seseorang yang beribadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tasyabuh dengan orang-orang kafir. Contoh-contoh di atas termasuk maksiat sekaligus bid'ah. Karena telah masuk ke dalam definisi bid'ah, hal tersebut bisa dilihat dari berbagai sisi, yaitu perbuatan tersebut adalah bid'ah karena pelakunya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan tata cara yang tidak Allah Ta'ala syariatkan. Bahkan dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang Allah Ta'ala larang dalam syariat. Dari sisi bahwa perbuatan tersebut keluar dari tata cara, baku, atau aturan dalam beragama. Dari sisi hal itu bisa menjadi sarana menuju keyakinan bahwa perbuatan tersebut termasuk bagian dari ajaran agama. Apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tampak soleh atau orang yang ditokohkan dalam agama di suatu masyarakat, sehingga orang-orang awam pun menjadi tertipu. Asy-Syatibi rahimahullah berkata, setiap ibadah atau suatu perbuatan yang dilarang, maka hal itu bukanlah ibadah. Karena jika itu betul termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, pasti tidak akan dilarang. Maka orang yang melakukannya berarti mengamalkan suatu yang tidak disyariatkan. Jika dia meyakini hal itu sebagai bentuk ibadah padahal perbuatan tersebut dilarang, maka dia adalah seorang ahlul bid'ah. Syekh Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizahullahu ta'ala berkata, bid'ah berbeda-beda dengan maksiat dari sisi bahwa bid'ah itu mirip atau menyerupai syariat, karena bid'ah itu disandarkan dan dilekatkan kepada agama. Hal ini berbeda dengan maksiat karena maksiat itu bertentangan dengan perkara yang disyariatkan, sehingga maksiat itu adalah keluar dari aturan agama dan tidak disandarkan kepada agama, kecuali jika perbuatan maksiat tersebut dilakukan dalam bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka terkumpul di dalamnya dari dua sisi yang berbeda, bid'ah dan maksiat dalam satu perbuatan yang sama. Allahu a'lam. Semoga apa yang telah kita saksikan tadi meneguhkan hati kita untuk terus berjalan di atas manhaj salafus soleh atau manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain.